Mungkin dari sebagian besar teman-teman yang sudah mengikuti Serdos itu merasa sebelum mengikuti Serdos, maksudnya merasa ketakutan untuk menghadapi Serdos terbaru tahun 2023. Mau tahu bagaimana caranya, tipsnya biar kita lolos Serdos? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, sebelum kita lanjut membahas lebih dalam terkait dengan tips-tips apa saja biar kita lolos Serdos, jangan lupa Bapak Ibu untuk terus dukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full, dan juga jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya. Nanti setiap informasi-informasi atau yang video-video terupdate, Bapak Ibu bisa mendapatkannya terlebih dahulu. Nah, banyak sebenarnya muncul pertanyaan terkait dengan Bapak Ibu, teman-teman, terutama teman-teman dosen muda yang baru akan mengikuti sertifikasi dosen itu sudah berpikir bahwa kira-kira saya lulus apa enggak ya? Karena di video saya sebelumnya itu juga viral, alhamdulillah viral, terkait dengan tes Serdos saat ini itu juga sudah semakin sulit ya, sudah semakin sulit menurut saya. Beda artinya kalau misalnya saya bandingkan dengan di zaman saya gitu ya. Nah, kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan bagaimana caranya biar kita bisa lolos di dalam tes Serdos. Jadi ini tentunya yang saya berikan ini adalah tips yang terbaru yang saat ini dibutuhkan oleh teman-teman dosen yang akan mengikuti Serdosnya, ya, akan mengikuti tes Serdos. Jadi tes Serdos ini akan berlangsung setiap tahunnya, di mana dalam satu tahun itu dibuka 3 bench, ya, 3 bench, di mana setiap bench itu nanti Bapak Ibu bisa mengikuti terkait dengan atau jadwal, tentunya harus dicek jadwalnya tes Serdos itu kapan saja. Nah, semacam itu. Nah, apa saja tips untuk lolos Serdos terbaru ya tahun 2023 ini? Jadi yang pertama itu adalah pelajari tentang Serdos Smart dan penuhi persyaratannya. Nah, terkait dengan Serdos Smart dan persyaratan-persyaratan ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di video saya yang sebelumnya terkait dengan persyaratan Serdos ya. Nanti linknya saya akan cantumkan ya. Di mana tetap saya akan bahas ya sedikit di sini. Persyaratannya apa saja? Tentunya dosennya harus sudah memiliki NIDN dulu ya. Kemudian yang kedua itu adalah harus memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya minimal asisten ahli. Kemudian yang ketiga itu memiliki pangkat golongan atau in-passing bagi dosen non-ASN ya. Itu bagi dosen-dosen yang artinya yang ke swasta gitu. Kemudian memiliki masa kerja sebagai dosen sekurang-kurangnya 2 tahun secara berturut-turut terhitung mulai dari pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional sampai dengan 1 Januari tahun pelaksanaan Serdos ya. Jadi ketika sudah turun jabatan XK, jabatan fungsionalnya itu nunggu 2 tahun dulu baru bisa masuk ke kuota Serdos. Kemudian memenuhi beban kinerja BKD 2 tahun secara berturut-turut. Jadi dalam 2 tahun itu setelah Bapak Ibu sudah mendapatkan SK kepangkatan ya, jabatan fungsional itu Bapak Ibu harus tetap melaporkan yang namanya BKD meskipun belum masuk atau belum menjadi seorang sertifikasi atau mendapatkan sertifikasi Serdos. Karena syaratnya di situ. Kemudian yang berikutnya itu memenuhi nilai ambang batas, dalam hal ini adalah tes kemampuan dasar akademik atau TKDA, yaitu 530, tentunya dari lembaga yang sudah diakui atau yang sudah ditunjuk oleh Kemendikbudristek ya. Kemudian tes yang berikutnya itu adalah tes kemampuan bahasa Inggris atau TKBI ya, minimal 455 ya, kalau dulu kita itu adalah pakai tes TOEFL gitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah harus memiliki sertifikat pekerti atau AA. Ini sudah pernah saya bahas kenapa kita itu harus dosen-dosen, terutama dosen-dosen muda maupun dosen-dosen senior itu harus memiliki sertifikat pekerti maupun sertifikat AA.
Nah itu ya, itu terkait dengan syarat dan Cerdos Smart-nya. Nah lalu tips yang kedua itu apa? Jadi tips yang kedua itu adalah menyiapkan akun sister. Nah bagi teman-teman dosen yang sudah diangkat menjadi dosen, tentunya memiliki yang namanya NIDN, dan juga NIDN tersebut bisa dibuat sebagai membuat akun sister ya, akun sister. Karena semuanya pelaporan BKD meskipun saudara belum tersertifikasi, semuanya dilakukan di sister. Apalagi sekarang itu adalah sudah yang sister cloud ya. Jadi harus memiliki akun sister. Kemudian yang kedua itu adalah, yang ketiga itu adalah membuat rekaman video pelaksanaan Tridharma. Nah ini yang kenapa saya bilang bahwa kalau sebelumnya di zaman saya itu tidak ada yang ini. Jadi yang ini itu saudara harus membuat pelaksanaan Tridharma mulai dari pengajaran, penelitian maupun pengabdian ya gitu. Nah, itu sebagai bukti bahwa kalau saudara itu sebenarnya layak untuk mendapatkan sertifikat Cerdos gitu. Karena banyak ya kasus-kasus ketika mereka sudah menerima atau sudah mendapatkan sertifikasi Cerdos, itu banyak yang pada akhirnya tidak bisa memenuhi tuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama keteteran dalam mempublikasikan artikel ilmiahnya gitu. Padahal di setiap bidang di Cerdos itu tidak boleh kosong ya. Saya kira kalau teman-teman yang sudah terbiasa mengisi Cerdos ya, meskipun Cerdos di sister, meskipun belum menerima sertifikasi dosen, itu pasti tahu ya. Artinya setiap bidang, maupun bidang 1 sampai bidang 4 ya, kewajiban khusus itu juga harus dipenuhi. Kemudian yang keempat itu adalah menyusun teks narasi penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah ini yang tidak ada di zaman saya juga ya. Jadi kita lebih kepada deskripsi diri ya. Nah, di dalam tips kita menulis Cerdos 2023 tentunya harus mencangkup penyiapan penyusunan teks narasi untuk pelaksanaan tugas pokok penelitian maupun pengabdian masyarakat. Jadi ada baiknya sudah jauh-jauh hari itu saudara sudah bisa menyusun yang namanya teks narasi penelitian maupun pengabdian masyarakat ya. Karena ini baru mungkin untuk mendapatkan sebuah referensi itu agak sulit gitu ya. Nah, tetapi dengan bantuan teman-teman dosen yang senior pasti bisa lah semacam itu. Kemudian yang kelima itu adalah menyiapkan unggahan online rencana pembelajaran semester. Jadi di dalam sertifikasi dosen itu Anda harus memilih kalau nggak salah minimal 3 mata kuliah yang Anda nanti tekuni, kemudian yang bisa Anda bawa kemudian untuk kenaikan jabatan fungsional. Nah, salah satunya Anda harus menyiapkan RPS-nya mata kuliah tersebut, kemudian diunggah secara online. Nah, kalau ini saya kira tidak terlalu berat ya untuk menyiapkan RPS-nya. Kemudian yang keenam itu adalah berkoordinasi dengan operator kampus ya. Jadi kalau kita sering berkoordinasi dengan operator kampus, setiap semua informasi yang terkait dengan sertifikasi dosen itu mereka akan mendapatkan dari operator-operator kampus. Oleh karena itu, saudara harus sering-sering berkomunikasi dengan para operator kampus terkait dengan pemberkasan, tes Cerdos, dan lain-lain ya. Kemudian yang berikutnya itu berkonsultasi dengan dosen senior. Ya ini penting banget karena dengan dosen senior saudara itu bisa diberikan wawasan ya, bisa diberikan informasi terkait dengan apa saja yang harus dilakukan yang bisa memudahkan saudara itu bisa lulus di tes sertifikasi Cerdos. Dan yang kedelapan itu adalah bergabunglah dalam grup sertifikasi dosen. Biasanya kalau di kampus saya dulu, teman-teman yang sudah masuk di dalam kuota Cerdos itu akan dibuatkan grup tersendiri. Jadi semua segala informasi terkait dengan sertifikasi dosen, termasuk informasi yang lulus dan lain-lainnya itu, pokoknya yang berhubungan semuanya dengan sertifikasi dosen, itu akan dibuatkan grup. Ya, itu sebagai salah satu cara untuk
memudahkan kita mengontrol ya teman-teman yang sedang mengikuti sertifikasi dosen. Nah, jadi itu tipsnya kalau saudara mau lolos sertifikasi dosen, terutama yang poin ketiga dan keempat itu harus benar-benar diperhatikan ya. Oke, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.